Petani dan singa. Pada zaman dahulu kala, ada seorang petani miskin yang hidup di tepi hutan. Suatu hari, ia meninggalkan pondoknya untuk mencari kayu. Namun baru beberapa langkah keluar rumah, tiba-tiba dilihatnya seekor singa berjalan menuju ke arahnya. Buru-buru ia berbalik dan memanggil istrinya dengan cemas. Istriku, gawat! Seekor singa tengah berjalan menuju ke pondok kita. Tentu dalam waktu sekejap saja ia akan menyerang lalu melompat tubuh kita. Apa yang harus kita lakukan? Ujar si petani dengan nafas terengah-engah. Jangan khawatir. Kata si istri. Kalau nanti kalian berpapasan, katakan saja kamu hendak pergi ke hutan berburu singa. Si istri lalu mengambil sebutir telur bebek dan menyerahkannya pada suaminya. Ambil telur ini dan ingat baik-baik apa yang telah kukatakan kepadamu. Petani miskin itu pun meninggalkan pondoknya. Ia mencoba bersikap setenang mungkin. Begitulah, petani dan si singa pun berpapasan di jalan. Si singa bertanya, "Hei Pak Tani, mau kemana kamu?" Aku mau pergi berburu singa yang gemuk. Mungkin buruanku itu adalah kamu sendiri. Kata petani. "Kau mau memburuku? Yang benar saja, kamu gila. Jangan bodoh Pak Tani, lihat tubuhku. Aku mempunyai tubuh yang 100 kali lebih kuat dibandingkan tubuhmu. Dalam sekali terkam, tulang belulangmu akan remuk. Kau pun akan habis kusantap dalam 5 menit. Namun mendengar itu, Pak Tani tidak merasa gentar. Ia yakin dengan dirinya sendiri. Aku tidak main-main, singa. Kata petani itu. Mari kita berlomba. Siapa yang lebih kuat, dialah yang menang. Boleh juga, kata si singa. Mereka berdua lalu melangkah menuju ke tanah yang lebih luas. Di situ mereka bisa melakukan apapun dengan bebas. Pak Tani menunjuk sebuah batu besar sebesar kepalan tangan. Lihat, batu di depanmu itu. Remukkan batu itu dalam sekali terkam. Kata Pak Tani. Si singa merasa tertantang. Ia pun melesat, menghajar batu itu dengan kaki depannya. Namun sayang sekali, batu itu sama sekali tak terpengaruh. Batu itu tetap utuh. Kaki si singa justru sakit karena menyerang batu itu. Nah, kau tidak kuat kan? Payah. Lihat ini. Batu yang ada di genggaman tanganku ini. Lihat apa yang akan terjadi dengannya. Pak Tani dengan satu tangan mencengkeram kuat-kuat sebutir telur bebek yang sejak tadi dipegangnya. Dan telur itu pun pecah. Bagian putih telurnya meleleh. Dan si singa melihat bagaimana kuning telur itu jatuh ke tanah. Si singa terengah-engah melihat kejadian itu. Benar-benar kuat dan luar biasa hebat Pak Tani itu. Begitu pikirnya. Maka si singa pun mengaku kalah. Ia mendekam di tanah, sementara Pak Tani memasangkan pelana di punggung singa itu. Kemudian menyuruhnya agar berjalan ke tengah hutan. Caranya mengendalikan persis seperti orang menunggang kuda atau unta. Ketika masuk ke dalam hutan dan bertemu singa-singa lainnya, kawanan singa itu pun lebih dulu merasa gentar. Karena melihat ada seorang lelaki perkasa duduk di punggung kawannya. Mereka tak berani mendekat. Singa itu pun dengan patuhnya menurut ketika diperintahkan Pak Tani untuk mengantarkannya kembali ke pondok. Beberapa hari kemudian, mereka kembali berjumpa. Hei, singa, antarkan aku pergi mencari kayu bakar. Perintah Pak Tani. Maka si singa pun mengangguk dengan patuh.
lalu merendahkan tubuhnya hingga petani bisa naik ke atas punggungnya. Sesampainya di hutan, si singa mengawasi petani yang sedang mengumpulkan batang-batang kayu. Petani melihat ada sebuah batang kayu yang sangat bagus jika dibuat busur. Ia merencanakan untuk membuat panah yang bisa dipakainya jika berangkat berburu. Ia pun berusaha keras mematahkan batang kayu itu dari pohonnya. Petani berusaha keras sekuat tenaga, namun ternyata kayu itu tetap tidak patah juga. Beberapa kali ia mencoba mengerahkan seluruh tenaga, namun batang kayu tetap tak mau patah. Si singa memperhatikan usaha keras petani ini dan merasa keheranan. Apa yang terjadi, Pak Tua? Tempo hari kulihat kau kuat sekali. Mengapa kini tiba-tiba tak mampu menghadapi ranting kecil seperti itu? Mendengar ini, diam-diam petani gemetar. Kukira lebih baik lain waktu saja supaya ranting kecil ini tumbuh membesar lebih dulu. Kemudian ia buru-buru pulang ke pondoknya. Ia tak tahu apakah si singa mempercayai kata-katanya itu. Ketika sampai di pondok, buru-buru ia dekati istrinya. Gawat, si singa mulai tahu kalau aku tak kuat mematahkan sebatang kayu. Jangan-jangan ia mulai curiga, lalu sadar bahwa aku telah menipunya. Gawat, bagaimana jika nanti ia kembali ke sini? Ah, jangan takut. Kata si istri. Jika nanti si singa mendekat dan menganjurkan kepalanya ke dalam melalui jendela, kau tanya saja kepadaku, apa menu masakan untuk malam nanti? Setiap masalah ada penyelesaiannya. Sudahlah, siapkan saja kayu bakar. Sekarang aku lagi sibuk. Lalu Pak Tani pun keluar dan mengangkat kayu-kayunya ke dapur. Selagi ia sibuk mengangkat kayu-kayu itu, dilihatnya si singa melangkah dari kejauhan, hendak menuju pondok mereka. Pak Tani masuk kembali. Si singa pun makin mendekat dan akhirnya sampai di samping pondok. Ketika dilihatnya, si singa menganjurkan kepala ke dalam melalui jendela. Pak Tani bertanya pada istrinya. Sedang masak apa, istriku? Ia telah menarik nafas lebih dulu sehingga suaranya tidak gemetar. Seperti yang kau minta, aku memasak gulai daging singa, sisa dari yang kau santap kemarin malam. Aku tambahkan juga daging singa muda yang kau dapatkan tadi pagi. Kata-kata itu didengar oleh si singa. Si singa bergidik. Memasak gulai singa? Mengerikan sekali. Kemudian si singa segera pergi meninggalkan pondok mereka. Bukan dengan berjalan, mereka berlari tunggang langgang. Ya, ia takut Pak Tani akan keluar dengan membawa tombaknya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seekor serigala, sedang duduk santai di atas sebongkah batu besar. Hai, kenapa terburu-buru, sobat? Tanya serigala. Si singa berhenti dan sambil ternganga ia ceritakan pengalamannya pada si serigala. Celaka berat, kawan. Ternyata manusia itu kuat sekali. Coba bayangkan, kemarin Pak Tani bisa memecahkan batu hanya dengan sekali gebrakan. Lalu tadi pagi ternyata ia pulang dengan membawa seekor singa hasil berburu di hutan. Tadi ku dengar percakapan mereka. Suami istri itu. Si istri bilang bahwa ia sedang masak gulai singa. Gawat. Bagaimana jika ternyata besok akulah yang jadi sasaran? Aku kan sering lewat di samping rumahnya. Mendengar cerita itu, si serigala hanya tertawa terkekeh-kekeh. Dengar, suami istri petani itu hanya menipu kamu. Bagaimana mungkin mereka sekuat itu? Mereka terlalu lemah untuk bisa menangkap singa. Tapi aku mendengar sendiri percakapan mereka. Aku tetap tidak percaya. Kukira mereka berbohong. Lalu apa yang harus kulakukan? Begini saja, ajak aku ke sana, ke rumah petani miskin itu. Masuk rumah dan terkamlah mereka. Seranglah mereka saat sedang lengah. Sekuat apapun mereka, kaulah yang menang. Belum pernah ada manusia yang mampu mengalahkan singa. Si singa berpikir sejenak, kemudian mengangguk. Baiklah, mari kita pergi.
kata si singa. Kedua sahabat itu pun berjalan menuju pondok Patani. Untunglah Patani sedang waspada. Ya, ia melihat kedatangan mereka berdua dari jauh. Namun kini ia tak punya akal untuk menakuti kedua binatang itu. Tubuhnya gemetar. Ya ampun, si singa mengajak serigala menuju kemari. Gawat, istriku, apa yang harus kita lakukan? Namun si istri menyaut dengan tenang. Jangan khawatir, nanti aku yang akan menghadapi mereka. Pak Tani bertanya-tanya apa kira-kira yang akan dilakukan istrinya itu. Ia tahu istrinya mempunyai banyak akal. Dia seorang wanita yang cerdik. Si singa dan serigala pun makin mendekati pondok mereka. Pak Tani mengintip dari balik daun pintu. Ketika dua sekawan binatang buas itu sampai di samping rumah, ia segera memberi tanda pada istrinya. Si istri pun berkata dengan suara yang keras, parau, dan penuh kemarahan. Oh, kamu serigala tua sialan. Sudah aku suruh kamu supaya datang menggondol seekor singa yang gemuk. Tapi mengapa datang ke sini hanya bawa singa kurus, sakit-sakitan begitu? Celaka, tak ada gunanya kau kasih makan dan tempat tinggal. Kedua binatang itu mendengarnya. Si singa termenung sejenak, lalu membentak si serigala. Kamu yang pembohong. Rupanya dia telah menyuruh kamu untuk membawa kemari. Dasar pengkhianat licik. Si singa tiba-tiba menerjang ke arah si serigala. Dengan lihai serigala mampu menghindar. Namun kemudian si singa mampu menyerangkan tendangannya di perut serigala. Tubuh serigala pun terbanting ke tanah, diiringi pekikan memilukan. Dalam kemarahannya, si singa terus mengejar serigala sampai kemudian tak mampu bergerak lagi. Serigala itu mati. Si singa segera lari ke tengah hutan. Mulai saat itu ia tak pernah lagi mau berkeliaran di dekat pondok Patani. Kedua suami istri itu melihat pertarungan dua binatang ini dari balik jendela. Si istri puas melihat siasatnya berhasil. Kau lihat kan, kekuatan yang sejati itu tidak berasal dari otot yang kuat, tetapi berasal dari otak. Pak Tani pun membenarkan ucapannya.